Selamat malam, Padre Pius, Praise Group, Devosan Padre Pius 108 terkasih yang dikasih Tuhan. Selamat malam juga Pater Nobertus Desiderius OFM Kapusin, yang pada malam hari ini akan memberikan pembelajaran kepada kita dengan tema Padre Pio dan Pasca, Karisma Karya Amal. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, selamat datang kepada Pater Desi dan Pastor Adi. Mohon maaf karena harus memimpin misa arwah, jadi tidak bisa mendampingi Pater Desi, dan beliau menyampaikan salam dan terima kasih. Teman-teman, mari kita sampaikan terlebih dahulu salam kita. Salam Padre Pio. Silla strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Teman-teman, saya memberi informasi di depan bahwa bagi teman-teman yang baru pertama hadir di sini, selamat datang juga. Dan kalau ingin tahu lebih banyak tentang Padre Pius Praise Group Devosan Padre Pius 108, ada YouTube Devosan Padre Pius 108, silakan dilihat, dan juga ada Instagram Devosan Padre Pius 108. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih banyak juga bisa mengirim email kepada kami melalui Padre Pio Prayer Group 108@gmail.com. Dan setiap malam kami berdoa 20.30 waktu Indonesia Barat via Zoom. Dan untuk pembelajaran berikutnya pada tanggal 4 Mei oleh Pater Robi Wawor OFM akan bicara tentang Santo Pio berguru kepada Bapa Serafik. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, yang baru pertama hadir, linknya sama, silahkan bergabung bersama kami. Baik, teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pembuka yang dibawakan oleh David. Kalau nanti sinyalnya agak-agak kurang bagus karena ini hadir dari beberapa provinsi dan David ada di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Silakan David. Terima kasih Ibu Evo. Saya akan membawakan satu judul lagu dengan berjudul Sollievo della Sofferenza. Ketika ku hampir tak berdaya, Kau datang menopang hidupku. Ketika ku melihat banyak korban, ku teringat akan salib-Mu. Oh Tuhan, betapa Kau sungguh baik, Kau telah mengirimkan Santo Pio dalam hidup kami. Santo Pio orang yang bersahaja, yang hidup untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan Sang Pengasih dan Pengampun, membawa kami datang padamu. Terima kasih oh Tuhan ku Yesus.
Padre Pio membawa kami berdoa, berbagi dan berbela rasa, seperti yang telah Engkau ajarkan, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Padre Pio menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesusku untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu, membawa kami berdoa dan berbela rasa. Sollievo della sofferenza, sollievo della sofferenza, sollievo della sofferenza, sollievo della sofferenza. Terima kasih. Terima kasih David, dan kita akan masuk pada pembelajaran bersama Pater Desi. Pater Desiderius, OFM Kapusin, adalah moderator atau direktur spiritual dari komunitas sahabat Padre Pio Indonesia yang hari ini bersama-sama dengan kita, di mana saya dan beberapa teman yang ada di sini berasal sebelumnya dari komunitas sahabat Padre Pio. Kami persilakan Pater Desi untuk memulai pembelajaran. Nanti Pater langsung membuka dengan doa, dan kita nanti berakhir pukul 20.25. Ya, jadi teman-teman juga nanti mungkin diberi kesempatan untuk tanya jawab. Dan waktu kami persilakan Pater Desi. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua, para sahabat Padre Pio yang dicintai oleh Tuhan. Marilah kita memulai pembelajaran kita dan juga seluruh kegiatan kita, rosario, novena, agar kita semakin dekat dengan Tuhan bersama dengan Padre Pio. Mari kita mengangkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha murah, maha baik, maha luhur, maha agung, sumber segala kebaikan, hanya milik-Mu lah segala kebaikan dalam hidup kami, dan kebaikan-Mu itu akan menjadi tanda bahwa Engkau sungguh amat mencintai kami. Tuhan yang maha baik, perkenankanlah kami memanjatkan syukur itu tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu, dan karena kemuliaan-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami, Engkau telah menganugerahkan cinta yang begitu besar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah mati untuk kami dan bangkit untuk membawa kami bangkit juga untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci. Tuhan yang maha baik, bersama dengan teladan orang kudus-Mu, Santo Padre Pio, kami ingin juga menyelami rahasia agung yang telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu lewat penderitaan. Semoga dengan mengikuti semangat hidup Santo Padre Pio, kami juga semakin dekat dengan Engkau, dengan Putra-Mu sendiri dalam seluruh perjuangan dan perjalanan hidup kami, khususnya dalam penderitaan, dalam kesulitan kami dan sesama kami, untuk terlibat juga
dalam membangun dunia seturut kehendak-Mu, agar semua umat manusia dapat keluar dari kekhawatiran, dari rasa takut terhadap segala penderitaan. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengikuti Engkau dengan setia. Berkatilah kami pada malam hari ini, dalam pembelajaran, dalam pertemuan kami, dalam doa-doa kami, agar kami semua sungguh menemukan Engkau dalam doa ini, dalam pembelajaran ini, agar kami semakin dikuatkan untuk mencintai Engkau lewat jalan hidup kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama, sekali lagi ya, selamat Paskah buat kita semua. Senang saya bisa bersama kita pada malam hari ini bergabung dalam Padre Pio Prayers 108. Saya merasa bahwa ini adalah bagian dari diri saya juga. Padre Pio selalu mempersatukan kita. Entah dimanapun kita, entah dari latar belakang apapun kita, dari komunitas manapun kita, Padre Pio selalu membawa semangat persaudaraan pada kita, sebagaimana dia adalah pengikut Santo Fransiskus yang sangat mengutamakan hidup bersama dalam persaudaraan. Be a brother for all. Itu adalah semboyan dari Santo Fransiskus Asisi, menjadikan semua ciptaan sebagai saudara. Nah, para sahabat yang terkasih, malam hari ini saya diminta oleh Ibu Evodia untuk mencoba merenungkan tentang Paskah. Bagaimana Padre Pio melihat Paskah itu dalam konteks karisma sebagai karya amal. Nah, bagaimana sih kita memaknai Paskah itu seturut semangat hidup Santo Pio? Saya coba akan share screen saya. Baik, terima kasih. Ini adalah tema kita ya, karena kita memang masih pada masa Paskah. Nah, sekedar sharing ya, Paskah tahun ini untuk saya gitu ya, secara pribadi saya Paskahnya di Tebet, tapi saya merasakan Paskah tahun ini sangat bermakna buat saya. Kenapa? Mungkin ya setelah sekian lama gitu kita pada masa pandemi, kok rasanya tahun ini sungguh bermakna Paskah saya. Kenapa? Umat begitu ramai, full gereja itu. Jadi sore itu mungkin jam 4, bahkan sebelumnya mungkin itu udah ramai sekali. Dan pada malam ketika cahaya api baru itu dinyalakan, rasanya benar cahaya itu bukan sekedar cahaya, tapi menurut saya itu adalah sungguh sebuah pencerahan kembali, sebuah harapan baru, bahwa waduh, rasanya saya sangat tersentuh pada waktu itu. Saya merasa bahwa lilinnya gede lagi kan, ketika itu ditancapkan kelima luka itu, tanda-tanda itu, kemudian saya nyalakan lilin, lalu kita nyanyikan cahaya Kristus, rasanya benar-benar ini adalah sebuah harapan, sebuah kehidupan baru. Rasanya inilah hidup yang dinanti-nantikan itu. Karena Kristus sendiri bangkit dan menjadi cahaya. Cahaya yang tidak akan pudar warnanya. Cahaya yang selalu memberikan kehidupan baru. Cahaya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat. Ini adalah sebuah harapan bagi kita gitu ya. Seperti ya, semboyan Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Hope itu sebuah impian yang selalu membawa kita untuk bisa melihat Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kemudian kita merasakan kasih Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebelum kita sampai pada Paskah itu, kita berjalan bersama dengan salib Tuhan dulu. Karena bicara soal Paskah tidak akan bisa tanpa dikaitkan dengan peristiwa salib. Karena dengan peristiwa saliblah kita akan sampai kepada kebangkitan. Dan memang kalau kita melihat pusat iman kita adalah pada salib Kristus gitu kan. Simbol yang paling utama dalam iman kita adalah simbol salib. Tanpa salib itu tidak akan ada kebangkitan. Jadi memaknai kebangkitan harus dilihat dalam konteks salib, penderitaan Kristus sendiri.
Nah, para sahabat yang dicintai oleh Tuhan, marilah kita mencoba merenungkan bersama ya. Nanti mungkin kalau mau ditanya pada waktu saya menjelaskan, silakan aja, atau nanti pada akhir silakan. Kita akan bisa sharing, kita akan ya saling memperkaya gitu ya. Saya dapat juga diperkaya oleh pengalaman para sahabat semua. Demikian juga ya, mungkin nanti ada yang mau menambahkan, silakan saja. Oke. Nah, peristiwa yang pertama harus kita lihat dalam peristiwa salib itu adalah pengosongan diri Tuhan yang total. Pengosongan dalam arti apa? Pengosongan dalam arti bukan kosong gitu ya. Bukan hanya kosong, tapi hampa. Tuhan Yesus itu menghampakan diri. Kalau dalam bahasa surat Paulus pada jemaat di Filipi, dia katakan merendahkan diri. Tapi bukan hanya sekedar merendahkan diri seperti orang yang menunduk, tapi juga peristiwa kenosis itu dalam mengosongkan seluruh dirinya. Dia yang di atas berada bersama dengan Bapa dalam kemahakuasaannya, dalam kekuatannya yang tak terbatas itu, dia kosong total, kosong, gak ada apa-apa. Itulah peristiwa kenosis, bahwa Allah berkenan menjadi manusia bahkan lebih rendah dari itu, sampai mati di kayu salib. Dan peristiwa kenosis ini adalah awal dari peristiwa misteri Paskah yang nanti akan menjadi kekuatan bagi iman kita. Nah, buat kita semua, peristiwa kenosis ini, penghampaan total, pengosongan diri Tuhan yang total ini menjadi sebuah kekuatan yang mengangkat kemanusiaan kita. Kita kan kalau kita lihat ini, kita kan manusia gitu ya. Kita diciptakan dari debu ya. Pada waktu Rabu Abu kita menerima abu gitu kan. Engkau berasal dari abu, akan kembali jadi abu ya. Bertobatlah dan percayalah pada Injil gitu. Sebenarnya itu udah dari awal pada masa Prapaskah, kita udah diajarkan bahwa diingatkan bahwa kita tuh hampa. Kita tuh abu, tak berdaya, rendah. Di situ. Tapi kenosis ini sendiri mengajarkan kita lebih dari itu. Mengosongkan diri. Bukan hanya melihat diri kita rendah bagi abu, tapi kita tidak ada apa-apanya gitu loh. Kosong kita ini. Dan itu peristiwa pengosongan diri Tuhan menunjukkan betapa dia mengangkat kita, mengajarkan kita untuk nextnya jalan-jalan hidup kita itu akan diisi oleh peristiwa hidup Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana dari awal dia mengosongkan diri, nanti juga kita akan bersama dalam kebangkitan. Nanti kita akan lihat bagaimana kita mengisi diri kita dengan peristiwa pengosongan diri itu. Jadi kita pertama-tama harus kosong dulu. Nah, ini menjadi pembelajaran juga ya buat kita. Kalau kita udah terisi kan, kita udah full gitu ya, udah kenyang. Udah, kadangnya udah enak gitu ya, nggak bisa masuk lagi. Tapi kita harus memposisikan diri kita sebagai selalu berada dalam keadaan yang hampa. Kenapa? Supaya kita bisa rendah hati, supaya kita bisa menerima banyak hal lagi dalam hidup kita. Dan pengosongan diri Tuhan ini mengajarkan kita untuk bisa menerima diri kita, menerima sesama kita.